Karena banyak permintaan, maka saya melanjutkan season 2 dari series Manifest. Seperti yang kita ketahui di episode terakhir season 1, Ben dan Cal menyadari sisa hidup mereka sampai di tanggal 2 Juni 2024. Sementara Michaela tertembak karena pertengkaran Jared dan Zeke. Langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas filmnya. Film diawali dengan Michaela yang terbaring lemas karena terkena tembakan. Dia mendapat penglihatan kembali berada di penerbangan 828. Zeke mencoba menekan lukanya tapi Michaela menyuruh dia untuk pergi. Sementara Jared menghubungi polisi bahwa tersangka bersamanya. Beberapa saat kemudian Michaela tiba di rumah sakit. Ben dan keluarganya juga tiba di sana. Jared menjelaskan kalau Zeke punya pistol dan dia mencoba merebut tapi terjadi pertengkaran hingga Michaela tertembak. Setelah itu Sanvi mengabarkan kalau operasi Michaela berjalan lancar. Peluru menusuk arteri perutnya dan hampir kehilangan dia, tapi Michaela bisa pulih sepenuhnya. Saat Ben dan Jared ingin menjenguk, Sanvi berkata Michaela tidak ingin melihat Jared. Kemudian Ben masuk dan memberitahu kalau polisi sedang mencari Zeke. Michaela berharap mereka tidak menemukannya. Dia lalu bilang telah naik pesawat 828 lagi bersama Cal. Pesawat itu menukik hingga terjatuh. Dia merasa itu nyata. Ben beritahu kalau itu adalah panggilan sekarat yang tidak selalu di pesawat. Griffin tewas dalam jumlah yang tepat saat dia pergi dan Cal mendapat panggilan tentang tanggal itu, yaitu 2 Juni 2024, tepat 5,5 tahun setelah tanggal pesawat kembali. Michaela pikir yang dialami bukan panggilan biasa. Cal muncul dan bilang dia juga mengalaminya berada di pesawat bersama bibinya. Pada saat pesawat menukik, Cal berkata selamatkan penumpang. Scene selanjutnya lompat ke 2 bulan kemudian. Ben mengunjungi rumah yang berantakan. Di pintu rumah terdapat coretan X. Tiba-tiba seseorang menodongkan shotgun. Dia adalah Randall, penumpang 828. Ben menjelaskan siapa dia dan apa yang terjadi pada mereka. Scene selanjutnya Ben terlalu fokus membaca hingga Sanvi berteriak memanggilnya. Ben menjelaskan dia tidak punya pilihan karena panggilan itu mengatakan selamatkan penumpang. Ben pikir di antara 200 penumpang pasti punya petunjuk semacam puzzle yang bisa menghentikan ini. Kemudian Grace memanggil Ben untuk memeriksa kandungan. Dokter mengatakan bayi mereka memasuki minggu ke-14 dan berkembang dengan baik. Ben mengetahui kalau Grace pernah hamil dan keguguran tahun lalu saat dia hilang. Grace minta maaf karena tidak kasih tahu. Dia minta Ben mengerti karena pada saat itu Ben dan Cal sudah mati. Ben pikir seharusnya mereka kasih tahu soal bayi yang dikandung Grace kepada Danny. Tapi Grace berkata dia hanya ingin waktu bersama Ben. Jika dalam 6 bulan saat bayi lahir ternyata anak Danny, mereka berdua akan hadapi. Scene selanjutnya Michaela tinggal di rumah Ben dan terapi bersama ayahnya. Kemudian Ben dan Grace pulang. Mereka mengabarkan akan punya bayi. Semuanya gembira mendengar kabar itu. Sementara itu Sanvi merasa dia lega karena Michaela akhirnya bisa pulang meskipun mereka bukan saudara. Setelah semua yang mereka lalui, Michaela terasa seperti keluarga bagi Sanvi. Tapi dia akan rindu melihat keluarga Ben Stone di rumah sakit. Mayor bilang mungkin maksudnya Ben. Dia telah mendengar bagaimana Sanvi berbicara tentang Ben. Sanvi pikir tidak usah membicarakan Ben dan itu tidak mungkin karena Grace sedang hamil. Mayor terkejut ketika mendengarnya. Di sisi lain Ben beritahu Michaela selama 2 bulan ini dia telah melacak penumpang. Michaela mengerti Ben mencoba selamatkan penumpang, tapi dia tidak tahu apakah arti panggilan ini. Ben menjelaskan semua ini soal tanggal kematian. Panggilan itu telah memberitahu para penumpang harus mati. Dia mencoba menghentikannya sebelum 2 Juni 2024. Kemudian Michaela mendapat surat dari Zeke yang mengabarkan kalau dia terus berlari. Michaela membelanya karena dia tidak bersalah dan harus membantunya. Scene selanjutnya Michaela kembali ke kantor. Kali ini ada kapten baru yaitu Kapten Bowers. Michaela minta kapten untuk membatalkan pemburuan Zeke Landon.
Menurutnya itu kecelakaan. Tapi Kapten bilang tidak sesuai dengan laporan Jared. Sekarang Kapten mengerti kenapa dia berada di kantor ini karena terlalu banyak jalan buntu. Kapten mengatakan intinya Zeke dan Jared berantem di apartemen dan Michaela tertembak lalu Zeke kabur. Setelah itu Michaela bilang ke Jared kalau dia tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Intinya jika Jared berhenti terobsesi dengan Zeke maka dia tidak akan tertembak. Kemudian dia melihat nama suami istri Fezzik lalu mendapat panggilan selamatkan penumpang. Setelah itu dia menjelaskan kepada Ben kalau dia bergetar saat melihat nama Fezzik di papan tulis. Dia merasa seperti berada di dalam pesawat. Ben bilang dia mencoba mengirim pesan 6 minggu lalu kepada keluarga Fezzik tapi tidak dibalas. Michaela menjelaskan berkas file Fezzik mengatakan mereka punya anak namun tidak naik pesawat. Ben teringat pernah berbicara dengan Fezzik di pesawat saat mengambil minuman. Fezzik bilang tidak semudah itu meninggalkan anaknya di rumah. Dia merindukan mereka setiap menit, lain kali dia tidak akan meninggalkannya. Kemudian Ben menunjukkan sebuah artikel yang mengatakan keluarga Fezzik meninggalkan anak-anaknya dengan tetangga bernama Cerise Field. Ben tidak bisa membayangkan anak mereka melihat orang tuanya setelah 5,5 tahun. Sementara itu Grace dan anaknya baru saja makan siang. Lalu Danny muncul dan menanyakan kabar mereka semua. Olive kasih kode ke ibunya soal kehamilan namun Grace tidak menurutinya. Olive yakin kalau Danny adalah ayah bayi itu. Grace tidak tahu dan bilang jika memang bayi Danny maka dia pasti kasih tahu. Di sisi lain Ben dan Michaela datang ke rumah Cerise. Anak itu berharap yang datang adalah orang tua mereka. Cerise menjelaskan mereka tidak punya keluarga lain, jadi dia adalah ibu dari anak-anak selama bertahun-tahun sampai orang tua mereka kembali. Terakhir kali orang melihat Fezzik pada saat menidurkan anak mereka. Fezzik seringkali diganggu oleh orang asing seperti mencoret tanda X di mobil. Mereka lalu pergi ke basement. Begitu banyak artikel dan ayat Alkitab ditempel di papan. Ben menyadari sebuah panggilan yang membuat Fezzik takut. Setelah itu dia membawa beberapa kertas dari rumah itu. Kemudian dia melihat mobil van parkir di seberang jalan. Dia menduga mobil itu ada hubungannya dengan hilangnya keluarga Fezzik. Scene selanjutnya Carl mengunjungi rumah Zeke. Ibunya bilang Zeke tidak ada. Lalu Carl menunjukkan gambar Zeke yang berada di rumah. Carl memuji Zeke yang mau kirim surat kepada Michaela. Menurut Carl mereka berdua seharusnya bersama. Zeke menyalahkan dirinya karena Michaela hampir mati karena dia. Carl menjelaskan dia tahu kapan itu akan terjadi. Carl terus minta Zeke harus bersama Michaela karena bibinya tidak punya banyak waktu, begitu pula Zeke. Sementara itu Michaela kembali ke kantor untuk mengecek kamera jalan raya. Michaela menjelaskan nama Fezzik ada di papan dan mereka ada di pesawat. Dia menduga seseorang telah menculik mereka. Jared berkata kalau Fezzik telah berkemas dan pergi. Mereka telah membersihkan rekening banknya. Michaela merasa ada yang salah. Jared tegaskan pekerjaannya menjadi banyak karena Zeke. Michaela minta Jared berhenti karena Zeke sudah lama menghilang. Di sisi lain Ben mengamati mobil van yang dia foto lalu Grace muncul. Ben menjelaskan keluarga Fezzik mengalami kesulitan soal panggilan. Mereka berusaha memahaminya melalui ayat Alkitab, yaitu kitab Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Scene selanjutnya Michaela kembali menemui Cerise. Cerise memberinya sebuah amplop berisi catatan. Untuk mereka, untukmu selamat tinggal. Lalu ada cek senilai $87.000. Setelah itu Michaela menghubungi Ben. Ben yakin mobil van sedang membuntuti penumpang. Michaela pikir tidak ada hubungannya dengan Fezzik karena Fezzik mengirimkan tabungan mereka dan catatan untuk Cerise, semacam ingin bunuh diri. Ben menyadari ayat dari Wahyu yang diambil di dinding rumah Fezzik. Ben pikir jika mereka berkeliling ingin bunuh diri bisa saja berasal dari kecelakaan mobil. Tiba-tiba Zeke muncul di seberang jalan. Michaela menghampirinya. Dia minta Zeke untuk tidak berada di sini sekarang. Zeke menjelaskan dia ingin bertemu dengan Michaela sekali lagi karena Carl menemukannya.
Dia terus berharap besok menjadi orang yang lebih baik dan sekarang dia tahu tidak ada hari esok. Dia memutuskan untuk menyerahkan diri. Inilah yang harus dia lakukan dengan sedikit waktu yang tersisa, yaitu mengakui tindakannya. Dia berharap bertemu dengan Michaela dengan cara lain atau di lain waktu. Saat Michaela memegang Zeke, dia kembali bergetar dan melihat sebuah mobil tanda X berada di dekat jembatan. Di malam harinya, Ben dan Michaela pergi ke lokasi yang sudah ada mobil Vesic di sana. Anson Vesic menjelaskan seharusnya mereka tidak kembali dan sekarang harus mati untuk kedua kalinya. Mereka telah mendengar dan melihat di kepala setiap hari. Kemudian Anson langsung tancap gas tapi gagal karena Michaela berada di depan mobilnya. Ben menjelaskan kalau panggilan itu tidak untuk menyakiti diri sendiri. Anson heran kenapa dia melihat mobil ini melewati tebing. Michaela menyadarinya dan melihat ke bawah. Ternyata ada mobil dan teriakan anak-anak. Setelah itu mobil telah diselamatkan. Ben berkata Vesic telah menyelamatkan nyawa keluarga itu. Dia menjelaskan jika panggilan datang maka harus diikuti. Kini suara di kepala Vesic sudah hilang dan mereka lega. Sementara itu Sanvi kembali datang dan berkonsultasi kepada Ellen, yaitu nama samaran sang mayor. Dia bercerita tentang tinggal bersama orang tuanya dan ingin segera pindah. Ellen pikir Sanvi tidak benar-benar ingin mengobati kejiwaannya. Ellen yakin ada banyak hal yang terjadi pada Sanvi. Dia menyarankan Sanvi untuk menyimpan uang perawatan, lalu dia memberinya brosur beberapa kelompok non-medis. Sanvi ragu-ragu untuk membuka pintu. Kemudian Sanvi bilang dia siap. Dia berkata telah terjadi sesuatu di pesawat. Di sisi lain Zeke dibawa ke dalam sel tahanan. Lalu ada Cal yang mengatakan bibinya dan Zeke harus melakukannya bersama. Dia tidak tahu melakukan apa, yang jelas hanya tahu saja. Cal capek dan hanya ingin menjadi anak kecil. Saat Michaela menyentuhnya, mereka berdua kembali bergetar dan berada di pesawat yang ternyata ada Zeke. Sementara itu Ben membuang sampah lalu melihat mobil van dan menghampirinya. Kemudian seseorang menutup kepalanya dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu Ben sampai di suatu tempat dan dibuka penutup kepalanya. Dia terkejut ketika melihat Vance berada di depannya. Vance mengatakan kau bukan satu-satunya yang dapat kembali dari kematian. Episode ini pun selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode berikutnya.